Halo semuanya. Seperti yang sama-sama kita ketahui, 80% UMKM yang ada di Indonesia masih menggunakan pencatatan keuangan itu secara manual. Hal ini dapat menimbulkan banyak sekali masalah yang dapat terjadi ke depannya, seperti kehilangan data, ketidakakuratan data, bahkan adanya kesulitan dalam melakukan analisis data. Oleh karena itu, dibutuhkanlah teknologi yang dapat menangani masalah-masalah tersebut. Dan teknologi itu adalah basis data. Basis data atau database adalah teknologi yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pengelolaan data dengan menyimpan data tersebut di dalam teknologi atau di dalam sistem. Hal ini atau basis data ini sangat penting untuk kita pelajari, apalagi untuk mahasiswa ilmu komputer yang hidupnya itu sudah pasti kerap berkaitan dengan data itu sendiri, apalagi dalam pembuatan aplikasi ataupun website. Oleh karena itu, saya Muhammad Hidayat dengan NIM F1G1250043. Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin dengan NIM F1G1250002. Perkenalkan, nama saya Padia dengan NIM F1G1250070. Perkenalkan, nama saya Ranti Kurniasi dengan NIM F1G1250048. Perkenalkan, nama saya Arlan dengan NIM F1G1250025. Perkenalkan, nama saya Siti Munawara dengan NIM F1G1250018. Perkenalkan, nama saya Anggun Dian Mutiara dengan NIM F1G1250003. Kami dari kelompok 1 Ilmu Komputer B akan menjelaskan tentang apa itu basis data. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Di era digital yang serba cepat ini, sistem informasi bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan fondasi penting bagi setiap organisasi dan bisnis. Setiap organisasi atau bisnis tentunya memerlukan sistem informasi yang digunakan untuk meningkatkan persyaratan informasi, standar kualitas, dan pekerjaan karyawan yang lebih produktif. Organisasi, lembaga, atau bisnis yang telah menerapkan sistem manajemen otomatis untuk semua fungsi administratif mereka juga telah didorong untuk terus melakukannya dengan mengembangkan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dengan terhubung ke komponen lainnya. Menganalisis masalah ini, kita mengetahui di era teknologi, komunikasi, dan informasi yang saat ini berkembang pesat, mengharuskan perusahaan manufaktur untuk beradaptasi dalam penggunaan teknologi dan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan produksi. Harapannya bahwa produksi yang dihasilkan dapat lebih meningkat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang tersusun secara terstruktur dan saling berhubungan yang disimpan secara sistematis di dalam komputer sehingga memudahkan kita untuk mengakses, mengelola, dan memperbarui menggunakan perangkat lunak tertentu. Kemudian yaitu hierarki basis data. Hierarki basis data adalah tingkatan atau susunan elemen data dari yang paling kecil atau sederhana sampai yang paling besar atau kompleks dalam sebuah database. Dimulai dari bit, unit data dari yang paling kecil nilainya hanya 0 atau 1 digunakan oleh komputer untuk mempresentasikan data, contoh 0 atau 1. Yang kedua yaitu byte, kumpulan dari 8 bit digunakan untuk menyimpan satu karakter, contoh huruf A atau angka 7. Yang ketiga yaitu field atau atribut, yaitu kumpulan byte menyimpan satu jenis data tertentu. Field ini merupakan kolom dalam sebuah tabel, contoh field nama atau tanggal lahir. Yang keempat yaitu record, kumpulan beberapa field mewakili satu data lengkap, contoh record mahasiswa terdiri dari nama, prodi, kelas, atau NIM. Yang keenam yaitu database, yaitu kumpulan beberapa tabel yang saling terhubung dikelola oleh DBMS, database manajemen sistem, contoh database sekolah, dan lain-lain. Kemudian yaitu istilah-istilah dalam basis data. Ada beberapa istilah, diantaranya satu yaitu entity. Entity adalah orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya direkam. Contoh, siswa, buku, pembayaran pada bidang kemahasiswaan, pasien, dokter, obat, kamar pada bidang kedokteran.
Yang kedua yaitu atribut. Setiap entity mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entity. Atribut siswa misalnya nama, alamat, tanggal lahir. Yang ketiga yaitu field, merepresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item data, misalnya nama, alamat, dan sebagainya. Komponen yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware, di mana perangkat keras digunakan sebagai media pendukung operasi dalam pengolahan data. Contohnya yaitu CPU, memori, terminal, disk, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sistem operasi atau operating system, di mana sistem operasi merupakan program yang aktif dan dapat difungsikan di dalam komputer dan mengatur seluruh sumber daya atau resource dan membuat operasi-operasi dalam komputer. Sistem operasi kebanyakan digunakan contohnya yaitu MS-DOS, Unix, Windows 95, dan Windows NT. Basis data atau database merupakan kumpulan data-data yang disusun secara terstruktur, di mana setiap database memiliki jenis yang berbeda-beda dan di dalamnya terdapat berbagai jenis objek, misalnya file atau tabel, yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola informasi. Komponen yang selanjutnya yaitu database management system, di mana ini merupakan perangkat lunak yang bertugas untuk mengelola basis data, di mana pengguna tidak perlu untuk berhubungan langsung dengan penyimpanan fisik, karena database management system lah yang akan mengatur proses penyimpanan, perubahan, hingga pengambilan kembali data. Komponen yang terakhir yaitu pengguna atau user, di mana ini adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan basis data. Mereka mengakses dan memanipulasi data melalui aplikasi atau program yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Yang pertama, operational database. Jenis database ini dapat menyimpan informasi rinci sehingga dapat diakses di seluruh organisasi. Dalam pengertian ini, mereka juga disebut sebagai database subject. Yang kedua, relational database. Jenis-jenis database ini mungkin paling populer. Banyak digunakan oleh khalayak umum karena database relasional memungkinkan pengguna untuk mendapatkan data dari tabel yang berbeda satu sama lain. Karena fungsi relasional ini, query yang akan dieksekusi juga dapat berisi banyak tabel. Yang ketiga, distributed database. Seperti namanya, database ini mungkin berbagi informasi yang berbeda, tetapi saling berhubungan dan dapat digunakan bersama. Jenis database ini biasanya digunakan dari fasilitas multisitus atau bisnis untuk memudahkan pengguna mengakses informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Yang keempat, external database. Database ini dapat memberikan jalur kepada pihak eksternal. Informasi yang disimpan akan dipergunakan atas dasar komersial. Database pasti lebih mudah diakses karena ditujukan untuk umum dan akan lebih efisien. Tidak perlu lagi mengais informasi di online atau di internet. DDL adalah perintah-perintah yang biasa digunakan oleh database administrator atau DBA. Pernyataan-pernyataan ini menentukan detail implementasi dari skema basis data yang biasanya disembunyikan dari pengguna. Perintah DDL terdiri dari 4. Yang pertama itu ada create yang digunakan untuk membuat database, tabel, view, dan kolom. Yang kedua ada alter yang digunakan untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat seperti mengganti nama tabel, menambah, mengubah, dan menghapus kolom pada tabel. Yang ketiga ada rename yang digunakan untuk mengubah nama objek. Dan yang terakhir ada drop yang digunakan untuk menghapus database dan menghapus tabel. Selanjutnya ada data manipulation language atau DML. DML adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana diatur oleh model data yang sesuai. Perintah DML terdiri dari 4. Yang pertama ada insert yang digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan data baru ke dalam tabel. Yang kedua ada update yang digunakan untuk memperbaharui data lama menjadi data baru. Yang ketiga ada delete yang digunakan untuk menghapus data dari tabel. Dan yang terakhir ada select yang digunakan untuk menampilkan data dari satu tabel atau beberapa tabel dalam relasi.
Dan yang terakhir ada Data Control Language atau DCL. DCL berkaitan dengan manipulasi dan hak akses pengguna. Perintah DCL terdiri dari grant yang digunakan untuk memberikan hak akses oleh administrator kepada pengguna biasa dan ada revoke yang digunakan untuk menghilangkan atau mencabut hak akses yang telah diberikan oleh administrator kepada pengguna biasa. Penggunaan database manajemen sistem dapat diterapkan hampir di semua kegiatan usaha. Contohnya seperti UMKM, organisasi, bahkan perusahaan besar dalam melakukan pengelolaan data maupun transaksi. Pemanfaatan database manajemen sistem pada aplikasi Siakat Universitas IBBI itu dapat membantu dosen dalam melakukan perekaman data absensi, tugas, ujian maupun kuis. Perekaman administrasi akademik ini dapat digunakan untuk proses pengelolaan nilai secara otomatis tanpa dosen melakukan perhitungan secara manual.